analisa mereka, usaha kami tidak layak untuk kemudian ketika dikejar-kejar aparat, ya. Pernah dikejar aparat? Katanya kan biasa orang bilang laki-laki, di balik laki-laki hebat itu ada perempuan hebat. Ya. Entah kenapa episode ketiga diundang ini, Bos? Minum dulu atau langsung cerita? Oh, boleh lah, kita minum dulu. Nah, kenapa dua jenis minuman ini, Bosku? Ada sponsor baru, Bosku. Sponsor? Iya, Tea House. Boleh. Iya, daripada titik bagi, terus, Bah. Iya, cocok nih. Ada lagu saya ini, Bah. Klasik. Tea House dulu. Oh, ini yang rame yang di depan Polres di. Depan Polres sekarang. Oh, mau tahu nih ceritanya? Mau tahu ceritanya dari awal ini? Enggak. Oh, oke. Ini kita undang ini Bosku. Oh, Owner ada? ini, Bos. Oh, iya dong. Kebetulan hari ini ownernya kita undang. Jadi ini khusus episode ketiga. Kenapa episode ketiga diundang ini, Bos? Kenapa itu? Macam nih, berhubungan dengan Begitu ya. Belum move on dari Iya, politik. belum move on, Oke. iya. Anda kayaknya. Oh, jadi langsung saja kita panggil ini, Di. Langsung nih. Aman nih. Aman nih. Kan dari Pak. Dari motornya. Mana ini kan ini? Alhamdulillah. Iya. Mana kabar? Sehat-sehat Ji? Baik-baik Ji? Alhamdulillah baik. Sehat-sehat Ji ya? Baik. Gimana kau Isang kabarmu? Alhamdulillah baik-baik juga. Pokoknya hari ini kamu yang lebih aktif tanya ke Kanda toh? Ayo, oke. Pertanyaan pertama. Oke, Kanda Ripal. Bisa ceritakan sedikit tentang siapa Ripal Pasau dengan bagaimana perjalanan tak sampai dikenal seperti sekarang? Iya. Kebetulan semasa muda saya itu dihabiskan di banyak organisasi ya. Kebetulan perjalanan saya itu ya kuliah di Makassar, memang niatnya ingin membangun diri. Oh, membangun diri ya. Terus kapan pertama kali ini muncul ini Kanda ini? Biasa kan aktivis kan itu kan dekat sama birokrasi ya, ujung-ujungnya. Betul. Kapan ada naluri wirausaha tak gitu, bisnis tak gitu? Sebenarnya saya itu tipe orang yang menjalani hidup itu ngalir saja sebenarnya ya, mengalir. Oh, stoik. Jadi, ya, stoik. Memulai usaha pun kemarin karena membaca potensi yang ada. Iya. Kebetulan pada saat itu minuman kekinian seperti ini lagi tren-trennya, jadi ya saya mencoba dengan gaya sendiri. Mulai dari nol. Ya, mulai dari nol. Ya. Waktu itu masih masih Gerobak ya. Gerobak. Bahkan dimulai dari meja, bukan dari meja. Ya, dari meja sederhana yang kebetulan kita pinjam dari sekretariat KNPI. Jadi ya KNPI itu juga berperan dalam perjalanan usaha kami. Ya. Oke, ya jadi teman-teman di rumah, saya salah satu saksi hidup ya perjalanan bisnisnya Kakanda Ripal selain Joko ya. Joko. Tahu Joko? Oh, Joko dong. Asli tuh. Oke, pertanyaan berikutnya, apa arti kesuksesan menurut tak, dan apakah ini sudah menjadi tujuan tak sejak awal atau masih ada pencapaian yang belum tercapai gitu ya. Kalau bicara pencapaian tentu sebagai seorang yang aktif hari ini di dunia usaha, tentu ya pengembangan usaha menjadi penting. Betul. Dan saat ini kan kalau kami cerita perjalanan usaha kami baru berada di titik titik tengah lah ya. Tengah ya. Tentu kita ingin terus berkembang dan rencana kita ke depan bahwa brand kami ini ya, saya sebut saja ya. Iya, Tea House ini tidak hanya kemudian berlokasi di Masamba, tapi kita punya rencana minimal ke depan ya ada di semua titik di luar raya ini. Amin. Oke. Terus apa motivasi terbesar tak dalam hidup, baik sebagai individu pribadi maupun entrepreneur? Tentu kalau bicara itu ya sebaik-baik manusia itu kan yang bermanfaat bagi orang lain. Betul. Dan sebenarnya ya kita pun kemudian membangun usaha ini kemarin ya niatnya adalah social entrepreneur. Bagaimana kemudian setiap bulannya itu kita menyisihkan sebagian daripada penghasilan kita. Ya kalau kemarin itu menjadi konten kami di sosial media ya. Bahwa setiap bulan ada capaian kemudian itu dibagikan kepada mereka yang membutuhkan. Tapi belakangan ini kenapa itu kami tidak lakukan lagi, tidak kami blow up lagi? Karena saya merasa bahwa justru
saya mengeksploitasi kegiatan sosial itu untuk kepentingan marketing saya pribadi sehingga kemudian saya hari ini tidak memblow up itu, jadi kita laksanakan saja dengan silent ya. Dengan silent. Oke. Terus ada tidak istilahnya kesan-kesan yang tidak lancar begitu waktu kita memulai usaha itu kita? Tentu ya, setiap orang yang membangun usaha itu pasti punya cerita sendiri. Ada kerikil termasuk kita juga. Kalau saya mau cerita, tentu teman-teman jangan melihat hari ini. Ya mesti melihat perjalanan kami dari titik nol yang seperti yang disampaikan tadi Chul itu ya. Bahwa kami memulai dari nol, dari sebuah meja, kemudian gerobak, dan alhamdulillah hari ini kita berdiri sebuah kedai di depan Polres sana. Kalau saya cerita tentu banyak pasang surutnya dalam perjalanan usaha kami. Salah satunya itu adalah ketika kemudian COVID menjadi musuh bersama kita. Pandemi COVID-19 itu menjadi tantangan bagi pelaku-pelaku usaha pada saat itu karena ada pembatasan ya. Betul. Dan kami rasakan betul bahwa memang omset kita sangat menurun drastis ya. Kemudian pada saat kemudian Kota Masamba ini dilanda banjir bandang, itu sangat terasa. Kebetulan lokasi usaha kami itu terdampak langsung. Yang pas Taman Kota dan di depan Ruja Bupati sana itu. Pada saat kita masih berjualan dengan gerobak. Dan yang paling sulit ketika kemudian akses permodalan jembatan. Akses permodalan itu pada saat kemudian saya sudah punya mimpi dan rencana untuk kemudian membangun kedai di depan Polres itu, kita mengajukan kredit di pihak perbankan tertentu, saya tidak sebut namanya ya. Secara bersamaan. Pihak perbankan. Tapi pada saat itu menurut analisa mereka usaha kami tidak layak untuk kemudian dibantu. Gitu. Sehingga tantangan seperti itu memang kita mesti memutar otak lagi. Sehingga pada saat itu kita survive. Salah satunya adalah kami mencari jalan dengan meminjam ke keluarga, modal nekat juga sebenarnya, tapi tentu sudah ada kalkulasinya. Sehingga kemudian kedai itu bisa terbangun. Pada saat itu kami memulai kedai itu pun dari titik nol, karena pada saat itu memang kita lagi hancur-hancurnya penjualannya, krisis, kita kena krisis. Dan alhamdulillah pasar menerima itu. Terus apa kasih yakin itu kuat dari derita itu harus berjuang begitu? Kebetulan Pak Chul Om Chul, saya ini lahir dari keluarga yang sederhana, kemudian ke Makassar menimba ilmu. Kalau saya cerita tadi aktif di berbagai organisasi, itulah yang kemudian menempa saya. Semangat itu yang kemudian terpatri di diri saya, bahwa saya lahir dari sosok orang tua sederhana. Dari ayah saya hanya seorang petani, tidak berlatar belakang usaha. Ibu saya hanya seorang ibu rumah tangga. Kemudian itu yang memotivasi saya untuk kemudian merubah nasib. Salah satunya adalah terjun ke dunia usaha ini. Kan biasanya kan itu aktivis kan ujung-ujungnya kan mendekat dengan birokrasi atau pemerintah setempat. Tapi kita ini pilih jalur yang tidak biasa gitu, memulai dengan bisnis gitu. Kenapa begitu? Ini yang menurut saya mesti memang menjadi renungan bagi semua teman-teman aktivis ya, bahwa semangat aktivisme itu selalu pada koridor yang ideal kan, ideal, dan saya kira itu bisa dicapai ketika kemudian kita merdeka secara ekonomi. Betul. Dan jalannya untuk merdeka secara ekonomi adalah dunia usaha ini, berdiri sendiri. Terjun sebagai pengusaha itu bisa tentu memperkuat benteng ekonomi kita. Selamatkan diri baru orang lain. Oke, siap. Kira-kira seperti itu, Pak. Oke, bosku. Ya. Tawarkan minum dong. Sebelum kita lanjut teman-teman di rumah, kita minum dulu dong. Ini ada 2 sponsor nih, ada 2 apa nih? Ada 2 brand. Ada 2 brand. Kamu pilih yang mana? Saya Tios dong. Saya Titik Bagi dong. Saling support. Iya, saling support. Tapi mamanya anak-anak itu selalu saya lihat di Titik Bagi tuh. Dia suka kopinya memang kah? Iya. Kebetulan kalau di Masamba ini Titik Bagi salah satu kedai kopi yang recommended. Ya.
Jadi apa kau kalau di titik bagi Sang dalam Andalanku sekali saya ini. Titik bagi kopi klasik. Kalau Kanda itu apa? Ice kopi klasik. Kopi Cisi ya? Cisi. Kalau saya ini tea house ini yang kasih ini saya belum tahu ini apa rahasianya nih. Ini kalau bertambah ya tetap manis. Oh gitu. Iya kan kalau yang biasa itu kan kalau pertama itu manis Ya, toh. Malawi lah. Iya, lama-lama Malawi, itu lama-lama disimpan di mobil. Oh lupa ada minuman, minum deh masih manis pak. Manis. Jadi manisnya tahan. Tea house. Luar biasa. Ya. Racikan tea house. Kita kembali ke aktivis Kandaku. Ya. Ini faktor apa yang pertama kali dorong Ki untuk menjadi seorang aktivis begitu? Mungkin ada sosok atau apa gitu yang kasih termotivasi Ki jadi aktivis. Sogi apa gitu. Ya. Begini, Cul, saya juga tidak ingin melabeli diri saya sebagai seorang aktivis. Ya. Pertama, karena beban moral seorang aktivis itu berat. Ya, betul. Sehingga kemudian saya hanya ingin mengatakan bahwa kebetulan saja saya ini ketika kemudian aktif sebagai mahasiswa, aktif di berbagai organisasi, sehingga mungkin itulah yang menjadi dasar orang melabeli kita sebagai seorang aktivis. Iya. Bukan derita yang dibilang saya aktivis, iya. Orang yang nilai kita. Iya, orang yang menilai itu kemudian kita disebut sebagai aktivis. Tapi yang jelas apa yang mendorong saya untuk aktif di berbagai organisasi itu yang saya katakan tadi, bahwa saya ini anak dari kampung, Betul. anak seorang petani, kuliah di Makassar. Orang tua saya sudah susah membiayai saya, sehingga saya harus kemudian memastikan diri saya ini menjadi orang yang bisa menempa diri. Ya. Betul. Sehingga bagi saya organisasi itu atau dunia aktivis itu ya bagian daripada penempaan diri saja. Oke. Terus saya tambah ya, ini saya improvisasi nih. Ini saya tanya tentang kuliah ini, jadi sarjana. Ini sebenarnya sarjana ini untuk cari kerja atau apa ini menurut tak ini? Oh, kalau saya justru suka dengan pendapatnya Rocky Gerung ya. Oke ya. Wah, ijazah itu hanya tanda Anda pernah sekolah, bukan tanda Anda pernah berpikir tuh. Sehingga ya dunia aktivisme itu atau dunia organisasi itu juga ya itu tadi memastikan diri kita ini sebagai orang yang berpikir. Ya. Kan banyak sarjana hari ini tapi ternyata mereka acuh terhadap isu-isu sosial, tidak peka terhadap keberadaan orang lain, dan sehingga ya saya pikir itu yang mesti dibangun di diri kita. Karipal, apa pengalaman paling berkesan atau tantangan terbesar ya Kanda hadapi selama menjadi aktivis? Yang berkesan itu saya pikir ketika dikejar-kejar aparat, ya. Pernah dikejar aparat? Ketika kemudian tapi sampai berpanas-panasan di jalan. Pernah ditampol? Pernah ditampol. Ya, dan pada saat itu saya masih maba. Waduh. Iya. Apanya kena dari lagi garotak? Enggak. Jangan-jangan itu gara-gara itu Bapak. Iya, sadar sekali. Kanda, ada tidak nilai-nilai yang kita pelajari dari dunia aktivisme yang masih kita pegang sampai sekarang gitu? Yang paling penting itu bagi saya suka pernyataannya Tan Malaka dari dalam saya Tan Malaka, bahwa idealisme itu adalah kemewahan terakhir yang hanya dimiliki oleh anak muda. Ya, sehingga itu penting. Walaupun kemudian hari ini saya aktif sebagai seorang pengusaha dan kalau kemudian dikaitkan dengan isu-isu sosial, pengusaha kadangkala itu dilekatkan sebagai oligarki yang ikut kemudian mengatur kekuasaan, maka tentu sebagai pengusaha yang lahir dari dunia aktivis, maka nilai-nilai idealisme pun harus tetap dipegang, termasuk dalam menjalankan bisnis. Meski kita tidak muda lagi sebenarnya. Oh masih lah. Mau deh juga masih muda. Oke, dengar dari Pal dulu sempat jadi tenaga ahli di DPRD ya, Utara. Bisa cerita sedikit tentang pengalaman tak sebagai tenaga ahli? Apa tugas utama tak waktu itu kita? Alhamdulillah saya pernah sebagai tenaga ahli di DPRD selama 2 tahun. 2 tahun. 2 tahun saya singkat. Tugas-tugas kita pada saat itu ya membantu anggota DPR dalam hal-hal penyusunan perda, kemudian penyusunan naskah akademik. Bagaimana pandangan tak tentang hubungan antara dunia politik dan dunia usaha, terutama dalam membangun kesejahteraan? Saya kira ini dua dunia yang tidak bisa dipisahkan ya. Ya. Apalagi kalau kita berbicara
kondisi demokrasi kita hari ini ya, bahwa seorang politisi itu sangat butuh kos politik, ya, sehingga memang itu juga yang kemudian tertanam di diri saya. Kenapa hari ini mungkin teman-teman banyak yang mendorong kenapa ndak ikut nyalek misalnya, atau terjun ke dunia politik atau masuk partai. Kenapa? Karena bagi saya kemerdekaan ekonomi itu penting sebelum kemudian kita masuk ke dalam panggung politik. Kenapa? Karena panggung politik itu adalah panggung pengabdian. Sedangkan dunia usaha itu adalah dunia yang sifatnya mencari profit, mencari keuntungan. Petarung. Iya. Kalau kemudian kita sudah merdeka secara ekonomi sebagai seorang pengusaha, maka tentu motivasi kita masuk dalam politik tidak lagi kemudian mencari keuntungan, tapi semata-mata untuk kemudian pengabdian kepada masyarakat. Bukan kebalikannya ya yang masuk. Ya, kalau saya tidak ingin ngomong juga, tapi kalau kita saksikan realitasnya hari ini ya, sebagian besar politisi kita memang justru kebalik. Iya, kebalik kan? Kebalik, iya, iya. bahwa menjadikan profesi politisi itu sebagai ladang pencarian. Iya. Pencarian. Kita minum lagi ya. Kayaknya tadi Isang ini agak nervous, jadi kita minum lagi, bosku. Mantap bentong titik bayu. Oh, teh house. Ini jam-jamnya teh house ini, bosku. Kopi sore. Saya suka juga mie-nya teh house. Saya biasa itu level 3. Mie. Saya suka ya. Oh iya, boleh. Gara-gara teh house. Level berapa, Sang? Sampai level berapa di sana itu? Level 10, bro. Level 10. Apa namanya itu yang paling atas itu? Level 5. Mie apa lagi kan 2 itu? Mie taichan. Mie Belum bisa taichan. karena Iya. belum bisa makan itu, Bang. Ya kebetulan mie taichan itu signature-nya kita juga. Ya, signature. Tahu aja signature? Iya. Iya. Andalannya. Iya dong. Andalannya. Oke, lanjut pertanyaan next ya. Saya atau Koisan? Kau lagi ya, karena saya kan dari tadi. Oke, San. Karipal, apa yang menginspirasi untuk membangun usaha di bidang F&B dengan brand Tea House? Apa yang inspirasi? Apa namanya, lini usaha F&B ini saya kira lini usaha yang tidak ada matinya ya. Tidak ada matinya. Kenapa begitu? Karena sampai mati pun kita pasti akan makan dan minum. Ya, sehingga memang kalau kita bicara potensi usaha, F&B ini menjadi salah satu potensi usaha yang sangat menggiurkan. Nah, kalau kemudian kenapa kita memilih brand Tea House? Kebetulan di kita itu kan memang menjajakan produk yang basicnya teh, ya teh, dan kita memilih menggunakan brand yang berbahasa Inggris karena kita menilai kita menyasar memang pangsa anak muda ya, pangsa anak muda, dan itu tadi kekinian ya. Kita punya mimpi mengembangkan usaha ini, ya brand lokal yang mendunia kira-kira begitu ya. Amin. House, Brand lokal, lumayan. ya brand lokal yang mendunia. Kemudian kalau kita mendengarkan kata tea house ini kan ya identik juga dengan house. Ya. House. Iya, identik dengan house. Ya. Dahaga. Kalau kita biasa kan orang Ya. Masamba kan ngomong tea house, Tea house. Tea house ya saya. Bukan tea house, tea house ya. Iya, ini Jadi ya. ini gara-gara aktivis kritis. Penamaannya juga harus kritis dong. Kira-kira seperti itu, sehingga ya kalau haus ya ingat tea house. Kira-kira begitu. Oh iya, jadi kalau haus ingat Tea House, betul. Sama Studio Podcast kan. Jadi itu podcast kan itu bahasa daerah. Ya. Anukan. Anukan. Jadi bisa juga jadi multitafsir, bisa podcast kan, memodcastkan kata kerja. Ya. Bisa podcast kan, anukan. Podcastkan. Iya, anukan bos. Tekan. Ditekan. Anuta. Oh iya. Ada bisa kecil. Ya. Oke. Ini pertanyaannya nih. Iya, jadi kok bah. Iya. Chat Oke. gitu. Ya. Oke Kadaku, bagaimana proses awal mendirikannya? Apa tantangan terbesarnya saat memulai? Ya, jadi mulai dulu ini Kadaku nih. Oh, iya. Iya. Tantangan terbesarnya saya pikir ya selalu kemudian kalau kita bicara usaha itu adalah akses modal ya. Modal. Ya, kebetulan saya cerita tadi saya bukan orang yang berlatar belakang dari keluarga pengusaha. Sehingga kemudian untuk mendapatkan modal pun kita mesti memikir Memutar otak kita ya. Nah, apa tantangan terbesarnya adalah memulai itu sendiri ya. Tantangan terbesarnya adalah memulai, seperti katanya Bob Sadino, ya, usaha yang paling baik katanya itu adalah usaha yang dimulai. Dan setiap orang itu kadangkala memulainya itu yang paling susah. Iya.
Saya kira itu tantangannya adalah memulai ya. Kebetulan seperti Cul gambarkan tadi bahwa saya ini berlatar belakang aktivis gitu kan. Dan kalau Cul tadi gambarkan kadangkala aktivis itu identik dekat dengan kekuasaan, bergaul dengan kemudian birokrasi dan lain sebagainya. Sehingga kemudian ada prestise semu yang melekat. Ya kenapa saya sebut prestise semu ya, karena ya itu hal yang wajar, kosong sebenarnya ya, hal yang kosong sebenarnya, dan itu ada rasa gengsi untuk kemudian memulai itu, apalagi dengan konsep yang seperti itu tadi. Kita mesti memulai dengan sebuah meja dan termos, dan itu saya pikir tantangannya kemarin ya, melawan diri sendiri, kira-kira seperti itu, simpelnya. Jadi kuncinya jangan gengsi. Jangan gengsi. Mulai aja dulu, begitu. Mulai aja. Asik sekali. Jakarta gitu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Kak Ripal, ada tidak tokoh atau role model yang menginspirasi dalam dunia bisnis tak? Kalau bicara role model, kebetulan kita ini menganut paham ATM. ATM ini apa nih ATM ini? Amati, tiru dan modifikasi. Amati, tiru dan modifikasi. Sehingga kalau bicara role model saya kira banyak ya. Tapi tidak kemudian kita copy paste. Copy paste. Saya kira ini juga penting bagi kita semua yang kemudian bergerak di lini usaha, terutama kita yang di sektor F&B tadi itu ya, bahwa konsep ATM ini ya amati, tiru dan modifikasi. Banyak hari ini kita melihat sesuatu yang lagi viral ya, yang lagi tren, kemudian kita copy paste untuk kemudian menjadi produk kita atau jualan kita. Tidak ada inovasi, tidak ada kreativitas di situ. Tidak ada karakter. Ya, tidak ada positioning ya. Tidak ada positioningnya. Saya kira itu yang menjadi paham kami dalam mengembangkan bisnis. Oke, Kak Ripal, ini Tea House. Apa yang kasih yakin kita sampai sekarang bisa berdiri ini Tea House walaupun banyak juga orang-orang luar masuk buka usaha di sini dengan usaha yang sama gitu? Saya orang yang kemudian juga percaya dengan teori marketing bahwa semakin banyak kompetitor justru semakin baik. Kenapa? Karena kalau teorinya itu ketika ada satu produk seperti ini, katakanlah tea house ya, orang akan berpikir beli atau tidak. Orang akan berpikir beli atau tidak. Ya. Kalau kemudian dia dua seperti ini, ada apa ini? Titik bagi. Kemudian ada tea house. Orang akan berpikir beli titik bagi atau tea house. Jadi keduanya akan dapat pembeli. Karena orang sudah pasti beli, ya sudah pasti beli. Orang sudah pasti beli, tinggal kemudian orang memilih apakah tea house atau titik bagi. Ya, terus dia juga bisa istilahnya menilai juga mana yang cocok, mana yang tidak. Ya. Sehingga pasarnya pada ujungnya akan terbangun dengan sendirinya. Ya. Lanjut Pun. Ini ya. Oke. Anak muda. Kanda, menurut tak apa langkah pertama yang harus diambil oleh khususnya anak muda yang ingin memulai bisnis? Saya pikir Iksan ya, anak muda seperti Iksan ini kayak sepertinya masuk Gen Z ya. Iya, tapi mukanya Iya. Gen Z ya, terutama ini Gen Z ini ya. Umur masih Gen Z kan, tapi mesti harus keluar dari zona nyamannya. Harus itu dulu yang saya pikir penting ya. Nggak usah kemudian berpikir teorinya dulu, bagaimana pengembangan usaha, bagaimana kemudian marketing dan lain sebagainya. Tapi ya itu dulu, mulai dulu melawan diri sendiri, keluar dari zona nyaman. Kemudian apapun jenis usahanya itu yang saya bilang tadi ya, kata Bob Sadino itu usaha yang paling baik itu adalah usaha yang dimulai. Karena saya punya prinsip, apapun jenis usahanya ketika kemudian ditekuni, insya Allah akan kita jiwai dan akan kita dapat pasarnya nanti. Isang, kenapa ini anak muda, untuk pertanyaan anak muda? Karena kalau bapak tua nanti itu banyak pertimbangan gitu. Iya, kalau makin tua bapak makin banyak pertimbangan. Biasa laku gitu kalau belum nikah tuh ya. Oke. Banyak itu ya. Kandaku, bagaimana cara tak atasi rasa takut atau risiko ketika memulai usaha? Saya kira optimisme itu mesti dipupuk. Ya. Saya tipe orang yang selalu optimis, tapi bukan berarti tabrak tembok. Mesti ada kalkulasinya, ada perhitungannya. Termasuk kemudian ketika saya cerita tadi
pengajuan akses permodalan kami di salah satu perbankan itu ditolak, ya. Kalau menurut hitungan mereka ini tidak layak, tapi dalam hitungan saya ini sangat layak. Karena tentu yang mengetahui seluk-beluk usaha yang kami jalankan itu adalah kami sendiri, sehingga pada saat itu saya optimis, ya. Cara mengatasinya itu adalah tetap optimis dengan kalkulasi yang matang. Saya pikir itu. Perhitungan ya. Masih ada? Kandaku, ada apa peran inovasi dan kreativitas di dalam bisnis tak? Apa ada peran begitu atau inovasi kreativitas di dalam bisnis begitu? Oh, sangat berperan ini kesannya. Saya kira dalam bisnis itu inovasi dan kreativitas itu sangat penting, ya. Itu tadi saya katakan. Saya kira banyak produk kekinian minuman seperti ini yang basicnya teh, ya. Tapi tentu kreativitas itu penting, inovasi itu penting. Saya ingin cerita, di kita itu ada beberapa menu yang signature, ya, saya cerita tadi, ya. Seperti kalau kita berbicara alpukat, maka yang umum kita dengar itu adalah alpukat kocok. Ya, alpukat kocok. Kemudian itu kita inovasikan ke dalam bentuk lain. Karena kita tadi berangkat dari teh, basicnya teh, maka kita bikin alpukat tea seperti yang ada di depan ini. Alpukat tea, ya. Ini alpukat tea. Saya kira ini inovasi. Ini alpukat tea. Oh, alpukat tea. Ini inovasi yang saya kira terobosan baru, ya. Terobosan baru yang tidak ada produk seperti ini mungkin di brand-brand lain. Ya, betul. Ya. Ini hasil dari inovasinya Tea House, ya, tim Tea House. Avocado tea lah. Oke. Ini inovasi ini hasilnya ini kita dapat dari pemikiran sendiri atau kita briefing sama anggota lain atau memang kebetulan saya dapat juga, katanya kan biasa orang bilang laki-laki, di balik laki-laki hebat itu ada perempuan hebat. Kebetulan ini istri. Pak Sul, Pak Iksan, ya. Saya dapat istri juga yang selera kulinernya itu bagus. Ya. Sehingga kadang-kala teman diskusi saya untuk kemudian pengembangan itu istri sendiri. Cerdas, ya. Oke, tapi mamanya saya pinjam dulu bapaknya, ya. Sebentar, Ji. Ya. Oke, lanjut. Seberapa penting menurut tak jaringan atau koneksi dalam membangun usaha? Penting, ya. Saya kira penting karena koneksi ini juga sangat menentukan pemasaran kita, ya. Seperti saya yang punya alhamdulillah latar belakang pergaulan yang cukup bagus, sehingga ketika saya memulai usaha ini itu sangat ngefek, ya. Banyak teman-teman yang bantu, termasuk Cul, ya. Beliau dulu ikut foto produk kan. Itu kan berkat jaringan yang terbangun, berkat koneksi yang terbangun, ya. Kemudian teman-teman lain dari berbagai latar belakang sangat mensupport kita ketika kami memulai usaha ini. Luar biasa. Iklan lagi. Memang ini iklan tadi sudah tadi. Oh iya, Oke. Ini saya mau coba ini hasil dari inovasinya Tea House tadi yang alpukat campur teh. Avocado tea lah. Nah, pokoknya jangan khawatir bosku, ini Tea House biar itu mencari itu esnya itu tidak berubah aja rasanya, tetap dia sama gitu. Singkam aja titik bagi juga. Iya. Singkam aja. By the way, pinjam pipetmu dulu, Bos. Iya, mulai semasa mana tadi. Oh iya. Siapa punya ini? Darah biasa juga kan? Sedikit. HPS. Tok, bilang Kak, masih manis? Mantap. Padahal lama tadi disimpan, Bos. Itu kental sekali cairnya. Masih manis. Jadi memang. Betul-betul memang harus racikan. Iya. Alpukat Tea House. Enak dan kental, sorry. Ini tadi sudah pertama, ya. Sudah mini ulang. Ini kan aku. Apa momen paling membanggakan yang pernah kita rasakan sebagai seorang pengusaha? Apa ya? Saya hal yang paling membanggakan itu ketika apa yang kita mimpikan itu bisa terwujud. Salah satunya adalah level ini, ya. Kita bisa menaikkan level kita, ya, dari gerobak tadi itu kemudian menjadi sebuah kedai sederhana, dan alhamdulillah, alhamdulillah hari ini kita bisa kembangkan sampai
tingkat perencanaan akan ada di luar Masamba. Itu saya kira kebanggaan tersendiri. Dalam waktu dekat ini. Ya, insya Allah. Amin. Mudah-mudahan lancar teman-teman Le. Ya, amin. Ya, kita doakan ya sama-sama semoga semakin ini ya menyebar ke seluruh raya. Ya, okay. Bagaimana cara tak menjaga keseimbangan antara kehidupan pribadi dan profesional? Apalagi kan kita kan sudah punya anak kan, kecil-kecil kan, itu anak kecil-kecil di rumah, biasa mata anak juga ya? Ya biasa lah. Bagaimana cara tak imbangi gitu ya? Ya kebetulan alhamdulillah kalau usaha kita itu ya sudah autopilot. Autopilot ya. Tinggal quality controlnya saja yang kadang-kala kita kita cross check ya. Iya, kontrol ya. Quality controlnya yang kemudian kita cross check. Jadi ya alhamdulillah justru saya banyak menghabiskan waktu ya di rumah. Iya, quality time. Ya, quality time sama istri dan anak. Jadi sudah berapa ini anggota dipekerjakan di sana ini? Alhamdulillah saat ini kita menyerap tenaga kerja itu 20 orang. Luar biasa. Nah, ini baru bukan pemuda palsu ini Pak. Iya. Bukan pemuda palsu. Daripada pergi berkuar-kuar baru ada manfaatnya buat orang banyak. Balik. Membantu pemerintah juga. Iya. Daripada buat komunitas apa. Balik. Enggak, cut. Nanti balik. Bukan kita tahu. Apa lagi? Karena kan menang bosnya. Anjay. Oke, Kandaku, menurut tak bagaimana potensi anak muda di daerah seperti Luwu Utara ini di dalam dunia bisnis? Saya pikir anak muda Luwu Utara itu anak muda yang kreatif sebenarnya. Ya, tinggal kemudian bagaimana memupuk kemauan, itu yang saya bilang tadi, bagaimana kita bisa keluar dari zona nyaman. Kadangkala tantangan terbesar atau musuh terbesar kita itu adalah diri kita sendiri, ya, yang belum bisa keluar dari zona nyaman. Sehingga saya hanya ingin berpesan bahwa kalau mau mulai usaha, mulai segera. Ya. Saya juga orang yang tidak punya latar belakang atau basic wirausaha ya, termasuk kemudian keluarga saya, orang tua saya. Tapi karena kemauan ingin kemudian menjiwai dunia usaha itu, alhamdulillah ya kita bisa menuai hasilnya. Dan saya kira itu saja, kita butuh fokus, insya Allah apa yang kemudian kita cita-citakan bisa digapai. Lanjut, ada tidak harapan tak dari pemerintah atau komunitas organisasi untuk mendukung khususnya anak-anak muda di dunia bisnis? Ini penting ya. Dunia usaha itu adalah kolam besar sebenarnya yang belum banyak dilirik. Ya, kolam besar yang belum banyak dilirik. Sebagian besar kita masih berpikir untuk kemudian aktif sebagai ASN, pegawai BUMN dan pegawai-pegawai lainnya ya. Sehingga ke depan saya pikir pemerintah memang mesti fokus bagaimana mencetak pengusaha-pengusaha baru. Ya. Pengusaha-pengusaha baru, bagaimana kemudian mengembangkan setiap UMKM yang ada di Luwu Utara sehingga itu bisa menjadi alternatif untuk kemudian menyerap tenaga kerja sehingga kita ini anak muda kita memang mesti dirangsang. Dan tugas pemerintah itu adalah memang sebagai jembatan ya, sebagai stimulan untuk kemudian melahirkan pengusaha baru ya. Saya pikir begitu. Jadi bagaimana kan menurut peran teknologi dalam mendukung UMKM saat ini? Bagaimana menurut teknologi dalam mendukung UMKM saat ini? Penting sekali nih, ya. Saya kira kita memang sekarang ada di abad informasi, sehingga ini juga yang kemudian menjadi menjadi support bagi kita ini, support system. Ya, pemain-pemain lokal ya. Anak muda yang lahir dari nol, mengembangkan usaha dari nol, sehingga periklanan atau marketing itu tidak lagi dikuasai oleh mereka yang punya akses modal besar ya. Atau kapital besar. Betul. Kita sekarang ini bisa setara dengan brand-brand ternama yang memang
gerakan oleh korporasi-korporasi besar. Ya. Sehingga kita ini UMKM dengan adanya teknologi, dengan banyaknya kanal-kanal media sosial, itu bisa menjadi media periklanan bagi kita secara gratis. Ya gratis. Apalagi Dulu kan orang yang bisa beriklan itu mereka yang punya modal, karena semua mesti dibayar. Nah, sehingga jangan heran hari ini banyak pengusaha-pengusaha lokal yang bisa berkembang, bisa tumbuh dengan cepat karena memanfaatkan teknologi dengan baik, termasuk kita. Apalagi zamannya konten kreator. Iya. Kita enggak jadi konten kreator, Cik. Belum. Saya Nggak mau. kebetulan orang yang sedikit gagap di depan kamera. Oh, oke, gagap. Kayaknya di sini ini pokoknya Kanda Rival ini barusan di MM Studio enggak gagap, ya. Baru kali ini ya perdana. Karena ada kita temani saya juga gagap. Oh iya. Ayo dekat nah. Tahu saya teman-teman. Segmen penutup nih. Wah, terakhir ini apa visi tak untuk The House ke depannya? Itu tadi. Saya punya visi The House ini bisa menjadi brand lokal yang minimal ya bisa berada di berbagai titik. Kalau kemudian tidak bisa mendunia, minimal Luhuraya. Amin amin amin. Amin. Terakhir sekali nih. Tadi terakhir sekali. operator ini ya. Cobalah kasih sedikit pesan-pesan bagi anak-anak muda di luar sana yang Menonton. mager yang menonton ini, yang mager tuh. Cobalah kita kasih sedikit contoh bagi Untuk podcast ini. Podcast ini. Coba kita kasih. Dan penonton podcast. Anak muda ini memang aset bangsa ya, terutama kita di Luhut Utara ini. Kita sekarang ini ada di fase-fase bonus demografi kata orang ya. Kalau kemudian kita yang muda tidak bisa kemudian memanfaatkan potensi yang ada pada diri kita, tidak bisa kemudian keluar dari zona nyaman kita, maka apa yang diistilahkan orang bahwa kita sedang berada pada fase bonus demografi bisa menjadi bencana demografi ya. Sehingga pesan saya untuk teman-teman, terutama mungkin yang tertarik untuk aktif atau masuk ke dalam dunia usaha, saya ingin mengatakan mulai segera ya. Mulai segera apapun usahanya. Saya kira kalau mencari inspirasi, mencari motivasi dan lain sebagainya, hari ini dengan mudah kita akses. Betul. Kita googling saja, kita buka YouTube, maka banyak inspirasi yang bisa kita dapatkan dari situ. Ya. Tapi ya konsepnya mesti itu saya bilang tadi, ATM, amati, tiru, modifikasi. Bahwa kreativitas dan inovasi itu penting. Betul. Sehingga itu menjadi bekal bagi kita untuk mengembangkan apa yang kita kerjakan. Ya. Intinya apa yang teman-teman kerjakan hari ini fokus pada yang telah kita kerjakan, dan insya Allah kita akan menuai hasilnya. Amin amin amin. Oke, closing. Kita yuk. Closing. Tutup ya. Ya sekian podcast hari ini, episode ketiga ya, bersama Kanda RVV atau Rival Pasau. Inspirator anak muda. Ya. Terima kasih banyak Kandaku. Siap, sama-sama. Meluangkan waktu untuk podcast kan kali ini. Ya, teman-teman di rumah jangan lupa dukung terus podcast kan MM Studio supaya podcast ini terus berlanjut dan kita mengundang tamu yang menarik lainnya. Ya, sebelum kita menutup podcast ini, lebih baik mungkin kalau ada pantun di. Ya. Oke, kita dengar pantun dari Sang. Bismillahirrahmanirrahim. Ubur-ubur makan lele. Terima kasih banyak. Kandaku. Kap. Kurang banget anjir. Kurang banget. Iya. Minum dulu dong. Minum dulu. Ya benar bos. Dan lagi ada ini episode ketiga nih bos. Lucu, Pak. Kayak itu ya. Udah cocok.